Membangun perusahaan yang hebat itu bukan karena kebetulan loh. Ada desainnya, ada rencananya. Dan inti dari semua itu adalah cetak biru yang solid untuk aset paling berharga yang Anda punya, yaitu orang-orang di dalam tim Anda. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya ada perusahaan yang kelihatannya melesat kayak roket, sementara yang lain kayaknya cuma berjuang buat bertahan aja? Ini bukan misteri kok, jawabannya seringkali ada di sini. Apakah mereka merekrut orang secara strategis atau cuma reaktif aja? Kuncinya ada di sini. Perusahaan-perusahaan yang sukses itu nggak main judi soal tim mereka. Mereka membangunnya dengan sangat hati-hati, kepingan demi kepingan, berdasarkan sebuah cetak biru yang jelas. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita bedah bareng-bareng 5 tahapan utama dari cetak biru ini. Kita akan lihat gimana caranya membangun tim pemenang dari awal sampai akhir. Mari kita mulai dari masalahnya dulu. Apa sih yang terjadi kalau kita nggak punya rencana? Ya, jadinya cuma main tebak-tebakan. Dan dalam bisnis, menebak-nebak itu adalah permainan yang biayanya mahal banget, penuh resiko, dan kekacauan. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi ada perusahaan yang main tebak-tebakan, hasilnya ada kesenjangan skill, orang keluar masuk, dan target jadi nggak tercapai. Di sisi lain, ada perusahaan yang merencanakan dengan matang. Hasilnya, pertumbuhan yang strategis dan efisien. Beda banget kan? Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Jadi, apa sih sebenarnya rencana induk untuk sumber daya manusia ini? Definisinya mungkin kedengeran agak formal ya, tapi intinya itu sederhana banget. Ini bukan cuma soal ngisi kursi yang kosong, ini adalah strategi proaktif. Tujuannya untuk memastikan setiap orang di tim adalah potongan puzzle yang pas di gambaran besar perusahaan. Terus, gimana cara nyusun puzzle-nya dengan benar? Nah, setiap rencana yang kuat itu dibangun di atas 3 pilar utama ini. Pertama, tujuannya harus jelas banget. Tim kita ini mau mencapai apa? Kedua, struktur organisasinya harus mendukung tujuan itu. Dan yang ketiga, kita harus definisikan dengan spesifik. Kita butuh skill dan peran apa aja sih? Tanpa 3 pilar ini, rencana kita cuma jadi angan-angan. Sekarang kita masuk ke langkah aktif yang pertama, yaitu melihat ke depan. Gimana caranya kita bisa tahu kebutuhan tim kita di masa depan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana cara kita memprediksi tim yang kita butuhkan buat besok, tahun depan, atau bahkan 5 tahun dari sekarang? Ini bukan soal tebak-tebakan atau pakai bola kristal ya. Ini adalah proses yang terstruktur dan berbasis data. Prosesnya itu logis banget. Ada 4 langkah. Pertama, kita analisis dulu tim yang kita punya sekarang. Terus, kita ramalkan apa yang bakal kita butuhkan di masa depan. Langkah ketiga, kita juga harus lihat pasokan talenta yang ada di luar sana. Nah, terakhir, kita tinggal identifikasi deh apa aja gap atau kesenjangan antara yang kita butuhin sama yang tersedia. Dan poin ini penting banget. Peramalan atau prediksi itu bukan sesuatu yang kita buat sekali terus dilupakan. Rencana Anda harus jadi dokumen yang hidup, yang bisa terus berevolusi seiring dengan perubahan zaman dan tujuan bisnis. Harus fleksibel. Oke, sekarang prediksinya udah ada di tangan. Langkah selanjutnya, mari kita bahas gimana cara mengubah rencana di atas kertas ini jadi anggota tim yang nyata. Fase pertamanya adalah rekrutmen. Anggap saja ini seperti kita sedang menjaring ikan. Kita harus pastikan kita punya jaring yang bagus dan menebarnya di tempat yang tepat, biar kita bisa dapat banyak kandidat berkualitas. Setelah jaringnya terisi, barulah masuk ke proses seleksi. Disinilah kita memilih ikan terbaik dari hasil tangkapan tadi. Kita pakai berbagai alat seperti wawancara, tes kemampuan, untuk menemukan orang yang benar-benar paling cocok dari semua kandidat yang ada. Di bagian terakhir ini, kita akan menyatukan semuanya. Kita akan hubungkan seluruh proses yang sudah kita bahas tadi kembali ke hal yang paling penting, yaitu mencapai tujuan bisnis. Penting banget buat diingat ya, rencana SDM itu nggak bisa berdiri sendiri di ruang hampa. Semuanya harus berawal dari tujuan utama perusahaan. Rencana ini ada untuk melayani strategi bisnis, bukan sebaliknya. Nah, dari strategi bisnis yang besar tadi, barulah kita terjemahkan menjadi strategi yang spesifik untuk orang-orangnya. Pertanyaannya jadi, kita butuh tim seperti apa sih untuk mewujudkan visi besar perusahaan? Dan disinilah cetak biru kita tadi, mulai dari peramalan, rekrutmen, sampai seleksi, dieksekusi. Jadi semuanya itu saling terhubung, dari visi besar di puncak sampai ke implementasi di lapangan. Dan hasilnya luar biasa. Orang-orang di tim Anda bukan lagi cuma jadi biaya operasional, tapi mereka menjadi mesin pendorong strategi.
tim Anda jadi siap menghadapi tantangan masa depan, dan pada akhirnya organisasi bisa mencapai tujuannya. Saya akan tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Pikirkan baik-baik, apakah organisasi Anda saat ini sedang benar-benar membangun masa depannya, atau jangan-jangan cuma sibuk mengisi kursi kosong? Jawabannya ada di tangan Anda.